Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita memasuki refleksi gema kita di dalam pembacaan 2 Raja-Raja pasal yang ke-12. 2 Raja-Raja pasal yang ke-12. Tetapi sebelum kita akan merenungkan tema kita pada hari ini, sebelumnya mari kita minta pimpinan Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur kami diberi kesempatan tiap-tiap hari untuk duduk sejenak merenungkan kebenaran firman-Mu. Saat di mana kami boleh berdiam diri bersama dengan Tuhan, menikmati Tuhan melalui firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan, sehingga kami sungguh boleh ditegur, disapa, dan kami boleh diarahkan bagaimana seharusnya kami hidup, bagaimana seharusnya kami memenuhi tujuan Tuhan di dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, berkati waktu firman Tuhan ini diberitakan, sehingga ketika hamba-Mu yang menyampaikan, maupun setiap kami yang mendengarkan, kami semua boleh diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama melihat di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-12. Saya hanya akan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. 2 Raja-Raja 12 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Dalam tahun ke-7 zaman Yehu, Yoas menjadi raja dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Zibia dari Berzeba. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya selama Imam Yoyada mengajar dia. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Berkatalah Yoas kepada para imam, segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan sebagai persembahan kudus, yakni uang masuk untuk pencatatan jiwa, uang tebusan jiwa menurut penilaian yang berlaku untuk seseorang, dan segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan karena dorongan hati seseorang. Baiklah para imam sendiri menerimanya, masing-masing dari kenalannya, dan memakainya untuk memperbaiki yang rusak pada rumah itu, di mana saja terdapat kerusakannya. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini saya memberi tema adalah belajar taat sampai akhir. Bapak Ibu, ternyata untuk kita bisa taat sampai akhir tidaklah mudah. Ya, ketika kita memulai segala sesuatu, apakah kita memulai di dalam sebuah pekerjaan, kita merintis suatu pekerjaan, kita memulai sebuah pelayanan, kita membangun rumah tangga, membangun satu relasi. Di awal ketika kita mau memulainya, terlihat semua baik-baik saja. Dan semua terlihat begitu indah. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah semua yang diawali dengan baik, dengan indah, dengan sempurna mungkin, apakah itu akan diakhiri dengan hal yang baik juga? Nah, ini akan menjadi refleksi kita. Raja Yoas dibimbing, dituntun, didampingi, dan juga secara spiritual dia di mentoring oleh Imam Yoyada. Sehingga Yoas menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang raja yang dikatakan dia hidup takut akan Tuhan. Tetapi di sana dikatakan, kalau kita perhatikan ya, di ayat yang kedua tadi kita baca, Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya. Lalu ada catatan selanjutnya, selama Imam Yoyada mengajar dia. Jadi Yoas hanya melakukan
apa yang benar di mata Tuhan hanya ketika mentornya ini masih hidup. Ketika pemimpin rohaninya ini masih mendampinginya. Namun ketika dia berjaya, dia berkuasa sendiri, ketika Imam Yoyada tidak ada lagi, Yoas menguasai, dia tidak taat. Dia lebih mendengar nasihat dari orang-orang Yehuda yang menjadi pemimpin yang menggantikan Yoyada pada saat itu. Dia mendengar nasihat-nasihat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, suatu awal yang luar biasa. Saya yakin sekali ketika penobatan Yoas menjadi seorang raja di usia yang masih sangat muda, 7 tahun. Itu sesuatu yang sangat fenomenal, bukan? Dan dia memerintah bukan hanya 1-2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 40 tahun. Dia membangun rumah Allah, bait Allah. Tetapi di akhir hidupnya, ketika dia kehilangan pemimpin rohani, dia tidak lagi menurut kepada perintah Allah. Dia tidak lagi berpaut hatinya sepenuhnya kepada Tuhan. Ternyata segala macam prestasi yang kita lakukan di dalam pekerjaan dan pelayanan kita tidak ada arti apa-apa jikalau hati kita itu tidak berpaut kepada Tuhan. Kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita mengandalkan kepada kemampuan, prestasi, pencapaian-pencapaian yang kita lakukan. Ternyata tidak ada gunanya. Tuhan mengharapkan agar kita taat. Perlu sekali untuk kita belajar taat. Taat bukan hanya di awal proses di mana kita sedang dipanggil, kita sedang dipimpin, kita sedang dituntun. Tetapi Allah memanggil kita untuk kita belajar taat sampai pada akhir. Kadang kita tidak mengerti, Bapak Ibu. Kita tidak mengerti apa hasil akhir, tujuan akhir kita seperti apa, kita akan menjadi seperti apa, kita tidak mengerti. Tapi Tuhan memanggil kita untuk taat. Taat sampai kita bertemu muka dengan Sang Pencipta kita, dengan Sang Pemelihara hidup kita, dengan Allah yang memanggil kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan ini memanggil dan mengajarkan kita bagaimana seharusnya kita hidup, bagaimana seharusnya kita taat kepada panggilan Tuhan, setia sampai mati, setia kepada Kristus. Jangan mempertahankan apa yang menjadi ego kita, kemampuan kita. Semua yang kita miliki itu semuanya datangnya dari Tuhan. Tidak ada hal yang bisa kita banggakan untuk kemudian kita melepaskan diri kita dari ikatan di mana Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Sehingga ketika orang-orang di sekitar kita, pemimpin rohani, orang-orang yang berpengaruh, yang memberi pengaruh positif dalam hidup kita, sekalipun mereka meninggalkan kita, kita tetap berpegang, tetap terpaut kepada Tuhan. Saya percaya sekali setiap kita, jikalau kita setia, maka kita akan dipimpin dan diberkati oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hidup kita, panggilan kita. Kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan taat sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami boleh belajar dari seorang hamba-Mu. Kami juga tidak lebih baik dari Raja Yoas. Tetapi Tuhan, dari firman-Mu, kami belajar bagaimana kami harus menjaga diri kami, langkah kami, hati dan pikiran kami, perkataan kami, sehingga apa yang kami lakukan, sungguh Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Dan pada akhirnya Engkau mendapati kami tetap setia dan taat mengikuti Tuhan sampai selamanya. Berkati setiap kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.